Ada dampaknya nggak sih? Oh sangat ada. Mohon maaf ya. Saya sebenarnya ingin menyelesaikan semua ini dengan baik-baik. Walaupun berdampak ya. Kalau saya sendiri sih berupaya untuk menyabar-nyabarkan. Kalau sabar nggak bisa saya, nggak kuat saya. Tapi bagaimana saya bisa menyabar-nyabarkan diri. Lalu saya bermurabatoh dengan orang yang berkomitmen terhadap kebenaran, yaitu istri saya. Saya nggak sabar loh sebenarnya. Maka saya semakin dekat dengan istri saya dalam rangka menyabar-nyabarkan diri dan saling murabatoh. Saya mengamalkan Al-Quran. Saya itu penghafal dan pengamal Al-Quran. Coba kita cek supaya ini ada gunanya pertemuan kita ini ya. Dalam surat ketiga surat Ali Imran ayat terakhir itu ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Menyentuh pribadi. Urusanmu adalah hukum. Hanya hukum saja, jangan sampai mengorek apalagi menyentuh pribadi. Bagi saya urusan hukum hanya hukum. Kalau sampai menyentuh pribadi itu dosa besar. Jangan melakukan istilahnya itu pelurusan hukum dengan melanggar hukum, dosa besar. Melakukan keadilan dengan kezaliman, jangan. Keadilan harus ditempuh dengan cara kebenaran. Hukum ditegakkan dengan tidak melanggar hukum sama sekali. Jangan sampai menegakkan hukum dengan menyerang pribadi. Ini salah besar. Saya tidak mau hidup ini sia-sia. Saya sudah 60 tahun gitu. Tidak tahu kapan harus mati. Pak Lurah sudah mengingatkan kepada saya, ya Imam sebentar lagi kan mati, ngapain ngurusi tanah? Salah besar. Saya nggak ngurusi tanah. Ya toh. Tapi kalau urusan mati jangan dibicarakan toh. Tak mati yang tahu kan hanya Allah ya toh. Belum tentu saya tua mati duluan. Bisa jadi Pak Lurah duluan ya, atau saya kemudian hari. Atau bisa jadi Pak Lurah berangkat duluan, baru aku bisa mengantar dia ke. Mohon maaf, ini bukan berarti Pak Lurah yang profesional dong. Kalau bicara mediasi, ya jangan bicara begitu dong. Masalahnya apa diidentifikasi? Kok masalah umur? Itu kan tidak bijak lah. Jadi lurah sing genah lah, mohon maaf ya. Nah, sampaikan aja, jangan dikat Pak ini. Sampaikan aja, ini lurah itu pimpinan harus siap untuk dikritik. Ya. Malah dia mengatakan begini, saya tidak mau di wilayah saya ada kerusuhan. Terus apa wae pokoknya enggak anu lah. Walaupun saya belum menjadi warga di situ secara administrasi. Kenapa? Karena saat itu istri saya masih haji. Urusan pindah itu kan mudah. Saya sudah lapor pada RT, kakak saya sudah saya serahkan, KTP saya serahkan dan sudah cukup. Tapi pada saat rame-rame itu Pak RW mengatakan, Anda penduduk mana? Secara administrasi saya masih di Karangbesuki, ikut mama saya, mertua. Jadi mama saya bertiga, karena mama sendirian. Nah, tapi saya sudah di sini. KTP mana? Karangbesuki. Ini kesalahan fatal bagi Anda. Nah, setelah itu saya ngurus pindah alamat. Ketika ngurus pindah alamat, untuk ngambil KTP kan harus tanda tangan RT. Saya datang ke RT jam 8 datang, nggak ada. Jam 10 nggak ada. Zuhur tak sanggong, karena rumahnya biasanya orangnya ngimami sholat zuhur. Nggak ada. Asar nggak ada. Maghrib nggak ketemu. Isya baru ketemu. Isya ketemu bukannya dikasih tanda tangan, malah saya mendapatkan perlakuan yaitu pengusiran. Bahkan saya dipukul oleh Pak RT. Tangan ngomong karena emosi ya. Saya kan bawa kacamata, kalau nggak saya pakai saya bawa gini. Itu dipukul ini Mas. Gini sampai ini meletik. Pak RT begini, sorry saya emosi. Nggak apa-apa kok Pak, nggak sakit Pak. Tapi mohon maaf Pak RT, sekalipun tangan saya nggak sakit tapi hati saya sakit. Harga diri saya merasa dijatuhkan. Anda memukul saya di depan Pak Edi Bekti, di depan Mas Reza, di depan Bapak Profesor Dr. Nur Hidayat, di depan Bapak Imam Sholat. Mohon maaf Pak, Bapak sudah tua ya, saya juga sudah tua. Sakit Pak. Apa perasaan Bapak kalau dipukul? Nah ini supaya dia. Nah, apa akhir daripada pertemuan itu? Sepakat seluruh warga mengusir saya. 25 orang yang tanda tangan di situ. Saya lihat, mana Pak yang tanda tangan? Ini. Daftar masalahnya apa? Ada 5. Saya lihat, oh ini. Kemudian saya tanya Pak kepada orang yang hadir di situ. Kan dia tidak tanda tangan di situ. Misalnya Pak Hidayat,
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat, Nur Hidayat ya, dosen UB, ketua takmir situ. Bapak ngusir saya? Ya, saya ngusir Anda. Bahkan Anda saya haramkan sholat di sini. Alasannya apa panjang? Udah, ya berarti Bapak ngusir ya. Oke. Saya tanya kepada Bapak Imam Masjid. Bapak ngusir saya enggak? Enggak lah, saya ini kan hanya suruh datang tanda tangan aja. Itu daftar hadir kok. Berarti Bapak Imam enggak. Kemudian saya tanyakan kepada Pak RT. Pak RT ngusir enggak? Loh, yang ngusir itu warga, bukan saya. Enggak, saya tanya. Bukan warga. Pak RT kan tanda tangan di sini. Ngusir enggak? Ya, saya ngusir Anda.